Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kemarin karena libur ya teman-teman, libur nasional, jadi kita libur juga kelasnya dan hari ini kita ganti dengan record. Hari ini materinya di praktikum 10 ada uji proporsi yang akan dijelaskan oleh Ardit duluan. Halo Ardit. Halo, terima kasih. Untuk materi hari ini yaitu uji proporsi. Nah, di sini kita belajar tentang yaitu uji hipotesis proporsi adalah pengujian proporsi populasi berdasarkan data sampel. Pengujian proporsi digunakan ketika ingin mengetahui apakah proporsi pada populasi sama dengan suatu nilai tertentu. Nah, mungkin untuk teorinya kalian sudah belajar di metode statistik sama Bu Eva. Nah, di sini kita akan ke prakteknya. Nah, di sini kita menggunakan kode-kodenya sebagai berikut, yaitu protest dalam kurung S, N, V sama dengan 0, alternatif sama dengan C. Nah, di sini kalian tinggal pilih mau yang sama, lebih, mau yang sama, kurang atau lebih. Nah, untuk confidence level ini itu yaitu 0,95 atau selang kepercayaannya. Nah, sini korek dengan itu. Kalau dia benar. Kita langsung untuk ininya, X itu jumlah sukses, N itu jumlah total pengamatan, P itu proporsi atau presentasi. Nah, alternatif tadi hipotesis alternatif. Nah, confidence level itu yaitu selang kepercayaan. Untuk contoh proporsi satu itu yaitu pada pemilihan kepala daerah atau pilkada di suatu daerah, tim sukses calon A mengklaim bahwa calon A memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi yaitu sebesar 45%. Suatu lembaga survei melakukan penelitian untuk mengetahui kebenaran pernyataan tim A. Ada sebanyak 100 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pernyataan tim sukses calon A tersebut benar. Gunakan A sama dengan 5%. Nah, di sini kita mempunyai dua hipotesis, yaitu hipotesis 0, yaitu P sama dengan 0,45, yaitu presentasi yang memilih calon A sebanyak 45%. Hipotesis pertama atau hipotesis 1 yaitu P tidak sama dengan 0, yaitu presentasi yang memilih calon A tidak sama dengan 45%. Nah, untuk pengujian proporsi dengan menggunakan perintah protest adalah sebagai berikut. Nah, di sini protest itu, nah untuk 100 ini diambil dari sebanyak 100 orang. Nah, ada 100 orang yang memilih A, itu jumlah yang sukses, berarti 100 ini itu jumlah yang benarnya yang memilih A. 250 ini didapat dari total responden 250 ini secara acak. Nah, di sini N-nya jumlah total pengamatan, berarti respondennya yang diambil 250 secara acak. Di sini P sama dengan 0,45, yaitu presentasi. Nah, di sini kan tertulis 45%, berarti 0,45. Jadi P-nya itu proporsi, yaitu sebesar 45% atau 0,45. Di sini alternatifnya memakai T. Nah, setelah kita run, di sini juga sama, kita run.
Nah, maka akan muncul hasilnya sebagai berikut. Dari ini, maka dijelaskan di sini, dari output di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Estimasi proporsi sebesar 0,40. Kemudian selang kepercayaan 0,3393 atau kurang dari sama dengan V, dan V kurang dari sama dengan 0,4638. Perhatikan nilai dari V value-nya. Nah, kita cari di V value-nya yang mana. Nah, V value-nya ini setelah V sebesar 0,1271, di mana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikan sebesar 0,05. Nah, taraf signifikan tadi yang ini. Untuk taraf signifikan sebesar 0,05. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan A0 ditolak. Artinya presentasi yang memiliki calon A sebesar 0,45. Itu. Jadi salah tadi. Berdasarkan keputusannya H0 tidak ditolak, artinya presentasi yang memilih calon A sebesar 0,45, berarti yang hasilnya itu sama dengan 0,45. Jadi yang diambil H0 itu untuk uji proporsi dengan satu populasi. Nah, di sini kalian seandainya misalnya di sini misalnya memilih A sama dengan 150, maka dia hasilnya akan berubah. Nah, di sini nanti akan mempengaruhi H0 itu ditolak atau enggak. Tinggal kalian lihat saja di p-value-nya sama selang kepercayaannya. Seperti itu. Apakah melebihi atau kurang, ataukah sama. Seperti itu. Untuk uji proporsi 2 populasi mungkin akan dilanjutkan sama Mbak Mahmud. Silakan Mbak Mahmud. Oke, siap. Sebelumnya, terima kasih. Tadi Anda sudah jelasin yang satu populasi, dan sekarang kita masuk ke uji proporsi yang 2 populasi. Kalau definisinya sendiri ya, uji proporsi itu adalah pengujian proporsi populasi berdasarkan data sampelnya. Gitu. Jadi kita nguji udah data sampelnya tuh proporsional apa enggak gitu kasarnya ya teman-teman. Sebelumnya ini udah kita masuk dulu ke materinya. Ini kalau bentuknya dijadiin formula seperti ini, langsung ada contoh soalnya ya. Contoh soalnya, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang meneliti pengguna kartu BPJS yang berasal dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Berdasarkan pengamatan sebanyak 1.800 pasien dari masing-masing kabupaten, ternyata sebanyak 350 dan 200 pengguna kartu BPJS. Pada taraf signifikansi 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi pengguna kartu BPJS Kabupaten Bantul lebih besar dibandingkan Kabupaten Sleman? Nah, setelah teman-teman baca soalnya, harus menentukan H0 dan H1-nya. Ini berarti H0-nya proporsi BPJS Bantul lebih besar dibandingkan Kap Sleman. Nah, yang H1-nya itu kebalikannya, berarti proporsi pengguna BPJS Kabupaten Bantul tidak lebih besar dibandingkan Kabupaten Sleman.
Nah, sebenarnya kalau menentukan H0 dan H1 itu terserah teman-teman ya. Tapi kalau dari saya sendiri tuh lebih bukannya yang diminta itu kebalikannya. Tapi kalau misalnya di H1 ini, di H0 ini mau teman-teman minta yang H0 ini teman-teman isi yang tidak lebih besar, dan yang di H1-nya teman-teman isi yang lebih besar, itu nggak apa-apa juga. Karena nanti semuanya bergantung pada P-value-nya gitu. Oke, ini H0 sama H1 udah kita buat. Nah, karena ini ada beberapa data, ada 2 populasi yang kita ambil, nah kita harus kasih nama masing-masing populasinya gitu. Nah, di sini ada N1 dan N2, itu adalah penduduk Bantul. N1 itu adalah 1000, dan N2-nya sama dengan penduduk Sleman. Kalau misalnya mau dibalik-balik juga nggak apa-apa sih, teman-teman, senyamannya teman-teman. Terus ada juga tadi yang hasil pengamatan. Itu ada X1, di sini ada X1, ada X2. Jadi X1-nya sama dengan pengguna dari Bantul, itu ada 350, dan X2-nya sama dengan pengguna Sleman. BPJS dari Sleman 200. Nah, ini setelah kita bikin hipotesisnya dan juga menamai variabelnya, kita harus menghimpun masing-masing dari penduduk itu sendiri dan juga dari total pengguna BPJS-nya. Kita kasih nama penduduknya variabel baru, itu ada N total. Oke. 1.800. Terus yang X-nya juga X total sama dengan C 800. Salah deh, 350 sama 200. Nah, ini kalau misalnya dari di awal teman-teman masukin yang Bantul, yang setelahnya juga yang Bantul. Kalau misalnya teman-teman masukin yang awal itu yang Sleman, yang data bawahnya juga harus Sleman, harus sesuai gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke formulanya. Formulanya sama seperti yang satu populasi, pakai prop test. X total, ma N total, alternatifnya sama dengan G. Kenapa G? Karena di sini kita bisa lihat ada kata-kata lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti kita kan pakai alternatif yang G atau disingkat greater gitu. Makanya di sini kita pakai alternatifnya yang G. Sorry, ada salah. Tes kebaran N, oh iya, dia salah ininya ya. N, oke. Nah, oke. Di sini ada tulisan two sample test. Berarti kita menggunakan 2 sampel. Di sini yang kebaca ada p-value-nya ini sangat kecil ya, 3,018E. Terus juga ada populasi yang pertama. Nah, maksud saya proporsi yang pertama itu ada 0,35 dan proporsi yang kedua adalah 0,25. Terus ada juga nilai P-nya yang diantaranya itu ada ini 0,06352499 sampai ke 1 confidence intervalnya. Nah, karena dia itu nilai P-value itu kurang dari berapa tadi, 5% ya, 0,05, maka dia nggak bisa menolak H0 atau dia menerima H0. Sehingga proporsi pengguna BPJS Bantul itu lebih besar dibandingkan Kabupaten Sleman. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Saya tahun lalu itu ngasih H0-nya itu berkebalikan. H0 saya adalah tidak lebih besar
proporsi pengguna kartu BPJS-nya dan H1 saya adalah lebih besar. Kalau yang tadi kita cobakan H0-nya yang lebih besar. Nah, karena nilai prevalent yang kurang, dia menolak H0 dan menerima H1. Sama, menolak H0 dan menerima H1. Lebih bisa dibandingkan Kabupaten Sleman. Oke, mungkin itu ya materi uji proporsi pada hari ini. Materinya sedikit, nanti teman-teman bisa coba sambil latihan, ngerjainnya sambil dengerin video, sambil LCD-nya dibuka, modulnya dibuka, itu lebih mudah sih ngelihatnya, jadi nggak pusing sendiri gitu ngelihatnya. Cukup ya, stop share-nya. Udah, Dit, kalau dari aku. Dari aku juga cukup. Oke, bentar ya. Karena dari aku dan dari Ardit cukup, maka untuk praktikum materi uji proporsi kami akhiri sampai di sini. Belajar lebih rajin ya teman-teman, dicoba-coba. Semoga nanti UAS-nya diberikan kemudahan. Dan Ardit tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.